kita sedang melakukan satu pembangunan flyover di Ratu Menten. Ya, sebetulnya ada 2 flyover, yaitu daerah Bintaro. Cuman Bintaro kayaknya masih ada permasalahan dengan masyarakat. Sementara yang saya tahu Bintaro ini cukup lama sosialisasinya. Tapi ya Ratu Menten ini sedang kita lakukan pembangunan. Untuk hal yang lain tentu kita akan lakukan evaluasi, itu pasti. Pak, penegasan ini ada berapa ya sebenarnya kalau di Jakarta sendiri Pak? Kalau itu kan Daob 1, Jakarta kan melingkup sampai Cikarang. Ya. Kalau di Jakarta sendiri ada berapa? Ada datanya nggak? Saya belum dapat data tentang pintu kan. Saya belum dapat data berapa banyak pintu yang tidak terjaga. Tapi maaf, barangkali kalau palang atau pintu itu pasti Jakarta jauh lebih banyak daripada wilayah yang lain. Tapi apakah pintu itu ada yang jaga, itu memang kita mesti pertanyakan. Pak, Ya. Pak, kan rata-rata kan yang jaga itu kan orang lain ya Pak, atau warga sekitar. Nanti ke depan itu Pemprov bakal mengerahkan di sub atau gimana Pak? Terus Pak, yang kedua terkait fenomena Godzilla Pak, yang BMKG bilang itu kemarau yang sangat berkepanjangan dari Pemda sendiri gimana? Ya, tentu saya bicara tentang Godzilla itu, kita khusus mengundang BMKG ya, untuk membahas tentang El Nino yang akan terjadi. El Nino yang terjadi ini istilahnya Godzilla katanya. Artinya gini, kenapa Godzilla? Mungkin terlalu panjang dan panasnya mungkin melebihi dari standar yang ada ya. Sekarang saja Jakarta udah mulai berasa ini. Mungkin udah di atas 36, 37 ini. Teman kita yang lagi haji saja di sana udah berasa nih, diperkirakan musim haji 45 derajat. Nah, ini bagian dari yang El Nino itu tadi. Nah, kemudian yang lain-lain tentu kita harus segera evaluasi semua kebijakan dalam rangka menyangkut keselamatan. Ini prioritas utama sebetulnya. Ya. Pak, balik ke masalah santunan. Ini kan anaknya almarhum Ibu Nurlela kan masih kecil apa masih sekolah. Ini apakah sudah terjamin juga beasiswa untuk ke depannya gitu Pak? Insya Allah itu nanti Dinas Pendidikan ada program untuk itu. Kita pikirin, apalagi beliau ini kan maaf, keluarga kita juga, guru itu kan bagian dari PNS. Itu pasti akan ada prioritas lah gitu loh. Oh, Agung, Pak, Ya. untuk yang PNS kan pasti ada potongan untuk asuransi ya, ada tanggungan. Nah, kalau untuk kayak pekerja sosial seperti Jumantik itu di DKI selain Jumantik ada banyak pekerja sosial. Wah, ada. Ini Jumantik dibilang mungkin sering dengar namanya Dasawisma. Ya kan? Nah, Dasawisma Jumantik masuk dalam kelompok ini sebetulnya. Dasawisma ini menjadi ujung tombak ya, mencari informasi, melakukan sosialisasi. Nah, tapi memang kalau khusus Jumantik ini spesialisnya adalah bahasanya menghitung jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah kita. Tapi ini fungsinya luar biasa. Saya sangat berasa sekali karena kebetulan kalau di kompleks saya setiap Jumat itu ibu-ibu Jumantik ini nggak sungkan-sungkan untuk membenahi apa ya ada ember kosong, ada ban bekas yang kosong, pasti mereka akan segera memperbaiki. Pak, maksudnya pekerja sosial yang lain selain Jumantik itu gimana perlindungan jaminan Oh sosial? ya, kalau komponen ini masuk PJLP sebetulnya. Saya tidak ingin bercerita, tapi beberapa kejadian misal PPSU kita meninggal dalam keadaan kerja itu juga mendapat santunan, gitu. Udah ada mekanismenya itu. Ya, oke, saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah jadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi, apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya, untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting, yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Mungkin yang lain bisa disampaikan kembali oleh Direktur Utama PT KAI, ada update yang bisa diberikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak Dirut.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang kami akan sampaikan sebagai dirut dan warga PT Kereta Api Indonesia. Pertama, tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa, atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, total korban adalah 106, 15 meninggal dunia. Insya Allah arwahnya bisa diterima dan keluarga diberikan ketabahan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisanya 91 orang dirawat, di mana pada saat ini 53 itu masih di rumah sakit. Ada di beberapa rumah sakit dan 38 telah diperbolehkan pulang, dan dilaporkan juga siang ini juga ada persiapan beberapa orang lagi yang akan pulang juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kemarin pagi Pak Presiden serta Pak Mensesnek dan jajaran telah memberikan atensi besar kepada kita Pak Menteri dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Bekasi. Atensi beliau sangat besar sekali, dan beliau bertiga kita kemarin rapat singkat dan memberikan arahan-arahan. Pak Presiden memberikan arahan-arahan ke depannya untuk perbaikan itu seperti apa, kemudian terutama untuk penanganan korban serta pengembalian layanan yang menjamin keselamatan dan menjamin layanan terbaik buat masyarakat, karena kereta api ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses, mulai dari proses penyelamatan, pertolongan korban, evakuasi, perawatan, sampai dengan kemarin melakukan recovery dari layanan atau pembebasan dari rel yang masih ada puing-puing kemarin dari bekas KRL 5568. Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Basarnas, TNI, Polri, seluruh rumah sakit yang telah menangani korban. RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Primaya Timur, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Cikarang, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat, Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, serta Rumah Sakit MMC Kuningan. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang 24 jam selama 3 hari ini kita mengawal proses dari perbaikan pengembalian layanan dan pertolongan para korban. Selanjutnya, atas kejadian ini kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait, dan tentunya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT yang nanti akan secara resmi mengumumkan penyebab dan rekomendasi dari eksiden yang kemarin terjadi. Selanjutnya,
pemulihan operasional, diinformasikan bahwa jalur hilir itu telah dibuka jam 1.30 pada tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 27 jam 1.30 malam, ya, atau dini hari, sehingga jalur itu sudah bisa dilewati oleh kereta-kereta jarak jauh yang arah dari timur. Tadi malam jam 2, alhamdulillah, yang jalur hulunya itu setelah pripal, artinya bebas dari puing-puing, dan kita sudah pastikan bersama KFKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan kami membuka 2 posko tanggap, ya. Itu satu adalah di Bekasi Timur ini, stasiun Bekasi Timur ini, dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Pak, kenapa bangkai gerbong itu belum dipindahkan dulu, Pak? Itu kita lakukan bertahap, ya. Kemarin perlu kita sampaikan bahwa kita melakukan evakuasi dari penumpang itu selama hampir 10 jam, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan dari gerbong, dari lokomotif yang ada di dalam KRL kemarin itu, ya. Setelah itu kita baru bisa mulai melakukan evakuasi dari bangkai KRL itu mulai dari jam siang kemarin, ya, jam 12 sampai jam 1, ya. Sehingga untuk prosesnya kita akan lakukan bertahap, dan pada saat ini sudah dapat clearance dari KMKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan.